Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Juni 2026. Sudah akhir bulan Juni, kita mau bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketakutan membuat orang terbelenggu, artinya terkurung dalam bayang-bayang. Seperti para murid yang ketakutan ketika Yesus disalib. Mereka tercerai-berai. Mereka mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka. Mereka takut. Saya pun pernah mengalami ketakutan seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan. Biasa, orang Jakarta ketika datang mengunjungi saya di tanah Papua, mereka minta, "Romo, ajak kami lihat Raja Ampat." Padahal jauh sekali Raja Ampat dari tempat saya bertugas. Maka saya biasa mendampingi, menemani ke Raja Ampat. Suatu hari, karena sudah terlalu sore, maka sampai di Pelabuhan Waisai sudah sore, dan kita mau nginep ke Pianemo, dan perjalanan dari Waisai ke Pianemo lebih kurang 2 jam. Lautan sudah gelap. Penerangan hanya ada dari lampu di dalam kapal. Namun tiba-tiba mesin kapal mati. Kami terombang-ambing di lautan lepas. Gelap gulita. Tadi mereka semua sedang pada nyanyi. Nyanyian lagu-lagu, "Ayo goyang dumang biar hati senang." Kini berganti, ada yang mulai memuji Tuhan dengan mengatakan, "Mengalirlah kuasa Roh Kudus." Suasananya mencekam sekali sungguh, karena terombang-ambing di tengah lautan. Mesinnya mati dan air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Kapalnya tidak terlalu besar, hanya speed biasa. Wah, semua mulai panik dan mengatakan kepada saya, "Romo, ayo, kita berdoa." Lalu saya bilang, "Ayo keluarkan rosarionya, kita berdoa rosario." Kita berdoa rosario, diombang-ambing. Ada yang mulai mengenakan pelampung karena air memang sudah menyembur masuk ke dalam perahu. Saudari-saudara sekalian, sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Namun kuasa doa istimewa. Saat Salam Maria terakhir. Padahal berulang kali kita mendengar saat doa rosario. Sudah ditembakkan beberapa kali suar. Tidak ada kapal yang datang mendekat. Namun doa punya kuasa. Saat akhir Salam Maria ke-50. Mesin kapal bisa nyala kembali. Dahsyat sekali. Dan kita melanjutkan menuju ke Pianemo. Lalu umat mengatakan kepada saya, "Romo, besok tuker kapalnya, ganti yang lebih besar."
Langsung kapal ini disuruh kembali dan kita tukar dengan kapal yang lebih besar dan lebih nyaman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini singkat namun syarat akan makna kehidupan. Dikisahkan Yesus yang meredakan badai. Di tengah ketakutan akan badai dan gelombang, para murid berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Terkadang dalam hidup ini kita juga terlalu fokus pada persoalan-persoalan hidup, pada badai-badai kehidupan, pada sakit yang kita derita. Kita menjadi cemas, takut, khawatir, panik karena terombang-ambing dalam badai hidup. Yesus hari ini menegur para murid dan bersabda, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Kita diajak untuk fokus pada Yesus, bukan pada badai yang kita alami. Kita diajak untuk meyakini akan kuat kuasa Tuhan. Kita diminta untuk mengandalkannya sebab Tuhan gak pernah tidur. Ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan akan mengubah segala ketakutan menjadi kekuatan. Tuhan akan mengubah kekhawatiran, kecemasan menjadi keyakinan akan segala yang indah yang Tuhan canangkan, yang Tuhan berikan pada kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Takut dan cemas adalah hal yang manusiawi, yang kita pasti alami. Namun janganlah ketakutan ini menguasai kita, membelenggu kita, dan membuat kita meragukan kuat kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu disediakan bagi kita yang mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman hari ini, para murid berada bersama-sama dengan Tuhan, berlayar bersama-sama dengan Tuhan. Namun mereka mengapa tetap takut, tetap mengalami badai? Kita pun dalam mengikuti Tuhan, walaupun Tuhan udah kita ikuti, kita menyertakan Tuhan dalam perahu pelayaran kehidupan kita, kok masih mengalami badai sih Tuhan? Para murid pun mengalami itu. Justru melalui pengalaman itu kita diajak untuk percaya. Sebab badai bersama dengan Tuhan akan diubah menjadi keteduhan. Gak ada badai untuk selamanya. Tuhan akan menghardik badai itu. Pertanyaan untuk kita renungkan, maukah kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan? Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.